Semangat Bu Vero. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi semuanya. Pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Veronica Tan. Yang lagi main Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Ari Kusuma Januarto, terima kasih juga sudah hadir. Dan kalau di kampus ada profesor, saya punya provokator. Provokator pertama adalah suami saya, Mas Dr. Ngatawi Alzastro. Dia yang memprovokasi saya. Ada lagi kakak saya juga, provokator Nia Syarifuddin. Ibu Bapak sekalian, tentunya hari ini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada POGI atas gerakan sprint Selamatkan Perempuan Indonesia. Kenapa ini harus kita dukung dan kita dorong bersama? Kalau kita lihat data BPS, posisi populasi perempuan Indonesia saat ini berada di posisi 49,83%. Dan populasi anak-anak berada di 31%. Ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dan anak memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Kenapa perempuan harus mendapatkan prioritas, terutama tentang kesehatan? Karena perempuan adalah pilar utama dalam keluarga. Perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi berkualitas. Kalau perempuannya sehat, bangsanya akan kuat. Karena didukung juga oleh generasi yang sehat. Oleh karena itu boleh deh tepuk tangan buat POGI yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan ini akan kita lakukan di beberapa provinsi untuk mengajak gerakan sprint Selamatkan Perempuan Indonesia. Dan nanti 17 Agustus ya. 17 Agustus kita akan adakan lomba antar kementerian dan lembaga. Jadi ini harus disupport bersama sebagai gerakan bagaimana kita bersama-sama punya kepedulian dan perhatian untuk menyelamatkan untuk kesehatan perempuan Indonesia. Kalau di tingkat pusat kolaborasi dengan kementerian lembaga, di tingkat provinsi dengan dinas-dinas terkait. Jadi dari tingkat pusat sampai daerah ini harus bersama-sama. Kedua, hari ini saya juga hadir bersama suami dan anak-anak saya. Ini sebagai bentuk komitmen bahwa kesehatan itu harus didukung oleh semua pihak, terutama di keluarga kita, karena biasanya perempuan itu sibuk untuk menjaga kesehatan keluarganya, tapi dia lupa menjaga kesehatan dirinya sendiri. Saat ini kita fokus pada angka kematian ibu, di mana 30 menit, ya, setiap setengah jam ada ibu yang meninggal karena melahirkan. Setiap 20 menit ada perempuan yang meninggal karena kanker serviks. Dan kita juga punya fokus pada pencegahan stunting. Jadi hari ini saya berbahagia sekali karena pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Salah satunya sekarang yang sudah kita realisasikan bersama sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, bahwa untuk menuju Indonesia Emas, fondasinya adalah kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Terima kasih untuk POGI, kami siap untuk berkolaborasi untuk masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Kaos sprint dengan tema Where Passion Meets the Core sebagai simbolis peluncuran Youth Sprinter. Ibu lihat sini, Bu. Untuk tepuk tangannya kepada para audiens. Baik, tepuk tangan bersama kepada para audiens. Mari kita meriaskan yang ada di atas panggung. Akan kami lanjutkan dengan penyerahan tongkat dari Kementerian PPPA.
pemberian plakat dari pihak PPPI Ibu. kepada pihak Kementerian. Tengah, Bu, di tengah. Pak Prof. Baik. Apanya besar? Oh, belum selesai rupanya. Apaan? Oke, ada yang bergabung. Yuk. Ibu Amen, Bu Amen. Sepertinya sudah siap ya Nadine? Ya, sepertinya sudah siap. Kita akan mulai dengan fotografer yang ada di tengah. Kami akan menghitung 1, 2, 3. Ya, kasih apa-apa, kasih apa-apa. Kasih apa-apa aja. 1, 2, 3. Sekali lagi freestyle barangkali screen-nya screen. Baik, oke. 1, 2, 3. 3. Dengan ini resmi. Biasanya jangan lupa dilepas. Iya. Ke bawah. Mungkin ada sedikit statement dulu sebelum mereka Tentang kegiatan ini, Bu. Ya, oke, terima kasih teman-teman wartawan. Hari ini kita kolaborasi dengan POGI. Bagaimana kita ingin gerakan selamatkan perempuan Indonesia. Kenapa menurut kami penting? Karena kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia, 50%-nya adalah perempuan dan anak-anak juga posisinya 39%. Jadi di atas 60% lebih itu adalah perempuan dan anak. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan dan anak mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis. Tetapi ini juga harus didukung oleh kesehatan perempuan. Kalau kita lihat datanya, per 25 menit ada perempuan yang meninggal karena melahirkan. Per 30 menit ada satu perempuan yang meninggal karena kanker serviks. Jadi ini harus bersama-sama, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, harus kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya sekarang bersama POGI. Oke. Bu, itu yang tadi untuk tanggal 17 Agustus kegiatan apa, Bu? Bersama POGI, karena saya melihat ini sebuah gerakan mengajak semua pihak dari dewasa, orang tua, dan anak-anak menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dalam keluarga. Kemudian karena ini saya lihat bagus, tadi kita ngobrol, kayaknya bisa deh 17 Agustus lomba antar kementerian, membangun semangat di kementerian masing-masing. Oke, makasih ya. Bu, nantinya Bapak kan harus diajak ya, jangan dibuang. Oh iya. Ya, iya. seperti apa, Bu? Hari ini saya membawa suami dan anak-anak, dan di sini saya lihat banyak juga bapak-bapak yang hadir. Ini juga menunjukkan komitmen bahwa kesehatan itu harus didukung oleh semua keluarga, anggota keluarga. Jadi bersama. Bu, Oke, selain langkah ini, makasih. langkah konkret sprint ke depannya buat perempuan gimana, Bu? Iya, nanti bareng-bareng. Nah. Sudah kita dukung bersama. Ya. Ayo. Ini Mas lupa. Ya. Ya. Izin, makasih. Pak Prof. Oke, makasih ya. Oke, makasih. Prof, boleh silakan. Pak Prof tadi, Pak, launching tadi, Pak, duta tadi, Pak. Ya, Ya. ya, ya tentu ada tiga sebenarnya gerakan sprint. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan reproduksi, kesehatan perempuan adalah masalah kita bersama. Ini antara lain adalah dengan sprint goes to campus, sprint goes to school. Kita membangun duta-duta sprint yang kita sebut sebagai sprinter. Tadi Bu Menteri melaunching ya duta sprint, job sprinter anak-anak SMA. Yang kedua, kita mengembangkan pelayanan yang komprehensif dari rahim sampai ke paus. Dan yang terakhir, kita meningkatkan akses dan juga kualitas pelayanan kesehatan. Tiga pilar. Jadi ini Prof melihatnya sprint itu sudah sejauh mana? Sprint baru diluncurkan akhir tahun lalu, yaitu diinisiasi oleh POGI dan didukung penuh oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga serta Kemenko PMK. Kemarin kita sudah menginisiasi dengan launching gerakan vaksinasi HPV massal yang 500 vaksin HPV pada saat hari Ibu. Dan pada saat 1 April kita National Sprint Summit dengan meluncurkan gerakan vaksinasi HPV kontak di 10 provinsi, pemberian multiple micronutrien pada ibu hamil serentak di 10 provinsi cabang, dan juga podcast tentang kesehatan reproduksi serentak di 36 cabang.
serta vaksinasi HPV juga. Dan tentu ini segera menyusul gerakan-gerakan sprint tadi, membangun duta-duta sprint, duta muda, supaya semua orang paham bahwa ini adalah masalah kita bersama. Kita belajar dari COVID, menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi dengan mengangkat ini sebagai masalah bersama. Kendala yang tersulit apa? Kendala yang tersulit Kendala saya kira ini tentu kolaborasi ya. Kolaborasi, kepemimpinan yang kuat, ya belajar dari COVID. COVID itu semua pihak berkolaborasi, dipimpin dengan sangat kuat. Nanti Juli kita akan meluncurkan juga Sprint National Award. Jadi kita POGI berkolaborasi dengan pemerintah yang tentu kita memberikan penghargaan pada pemerintah daerah, kabupaten kota, POGI cabang yang memiliki inovasi terbaik ya, dalam pelayanan sektor reproduksi termasuk penurunan angka kematian bayi, stunting dan juga penurunan kanker cervix. Itu. Kapan itu, Prof? Bulan Juli nanti. Oh, Juli ya? Juli nanti di pertemuan ilmiah nasional POGI di Banten ya, tanggal 20 Juli. Silakan nanti teman-teman bisa datang. Pak, kalau dalam padel ini kan untuk menghindari terjadi kecelakaan antisipasinya. Ya, tentu padel adalah upaya kita untuk sehat, ya, kesehatan itu adalah berat dan olahraga yang baik harus dengan persiapan yang baik. Teman-teman, kita sudah rutin dengan latihan yang baik nih. Pelatih. Ada latihan rutin setiap minggu, kemudian tidak lupa juga pemanasan, dan gerakannya tidak exercise tidak boleh berlebihan, dan juga kita siapkan juga tenaga kesehatan walaupun kita berharap tidak ada yang cedera. Oke. Terima kasih Pak Prof. Thank you. Untuk pertandingan di kor kedua, pertandingan antara Dr. Surahman Hakim dan Leo melawan Dr. Dean dan Dr. Emlika. Di kor kedua, Dr. Surahman Ayo Bu, semangat Bu, semangat Bu. melawan Semangat. Dr. Dean Wahyudi dan Emlika. Apakah Ayo Bu. di kor kedua Dr. Surahman Hakim dan Leo? Hmm.